Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang transfer dalam belajar. Nah, sebelum itu, tahukah kalian apa itu transfer dalam belajar? Menurut Rohmah tahun 2020, transfer belajar adalah sebuah frase yang terdiri dari kata transfer dan belajar, di mana transfer berarti pergantian, serah terima, atau pemindahan. Sedangkan belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, menurut Husamah dan kawan-kawan 2016, transfer belajar akan terjadi apabila siswa telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lainnya. Jadi, transfer belajar bisa disebut dengan transfer of learning, yaitu pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada 4 jenis transfer dalam belajar. Yang pertama ada transfer positif, di mana transfer ini dapat terjadi ketika materi baru memiliki elemen yang sama. Contohnya, peserta didik yang pintar dalam pelajaran matematika, maka dia akan mudah untuk mempelajari mata pelajaran statistika. Selanjutnya, transfer negatif, di mana transfer ini dapat terjadi ketika bakat atau keterampilan yang dimiliki oleh individu menjadi penghambat untuk menguasai keterampilan-keterampilan baru. Contohnya saja seperti seorang yang sudah terbiasa mengetik dengan 2 jari, ketika dia diperintahkan untuk mengetik dengan 10 jari, maka hal tersebut akan terasa sulit baginya. Selanjutnya, transfer vertikal, di mana transfer ini terjadi di saat pengetahuan atau kemampuan yang diperoleh dalam suatu pengaturan untuk membantu peserta didik dalam belajar akan lebih maju atau kompleks. Contohnya, peserta didik pada kelas 3 di sekolah dasar dapat memahami dasar-dasar penjumlahan dan pengurangan. Maka, mereka akan lebih mudah untuk memahami materi di kelas tingkat atas seperti perkalian dan pembagian. Selanjutnya, ada transfer arah samping atau roteler, di mana seorang peserta didik secara efektif menunjukkan transfer lateral di saat mereka dapat menggunakan keterampilan yang telah mereka dapatkan. Dengan kata lain, pembelajaran peserta didik ini tidak terpengaruh oleh perubahan waktu ataupun tempat. Apakah teman-teman tahu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transfer dalam belajar? Nah, di sini kami akan jelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi transfer dalam belajar bagi peserta didik. Di antaranya, ada taraf inteligensi dan sikap. Faktor ini berasal dari anak didik dan mengarah kepada masalah kemampuan atau kapasitas dasar, sikap, dan minat anak didik. Kapasitas dasar atau kemampuan dasar akan membantu munculnya transfer belajar, di mana anak yang pintar akan cenderung memiliki transfer yang tinggi, dan sebaliknya anak yang kurang pintar akan cenderung memiliki transfer yang minim. Yang kedua ada metode guru dalam mengajar. Faktor ini berasal dari guru dan mengarah kepada penguasaan persiapan, alat peraga, pemilihan bahan, dan lainnya, di mana dengan bahan yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda, dan hal tersebut karena perbedaan dalam pemakaian metode pengajaran. Yang ketiga ada isi mata pembelajaran, di mana hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain menjadi penengah yang dapat menimbulkan transfer dalam belajar. Suatu mata pelajaran yang dapat dikuasai bisa dijadikan landasan atau pedoman untuk menguasai mata pelajaran lainnya yang relevan. Kemudian ada proses belajar. Transfer belajar diharapkan dapat terjadi setelah siswa mengolah materi pelajaran yang ada dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada persiapan belajar. Persiapan belajar merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ditemukan, di mana kemampuan tersebut tergantung pada tingkat kematangan intelektual.
Nah, bagaimana upaya pendidik dalam mengoptimalkan transfer dalam belajar pada peserta didik? Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik, seperti mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, di mana pendidik dapat membantu peserta didik untuk melihat keterkaitan antara materi pembelajaran dengan situasi pada kehidupan nyata. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, di mana pendidik dapat menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, simulasi, atau proyek kolaborasi. Kemudian, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, di mana pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, praktikum, atau proyek, dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Kemudian ada memberikan umpan balik yang konstruktif. Pendidik dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik tentang kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Dengan memberikan umpan balik yang spesifik dan bermanfaat, peserta didik dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang berbeda. Sekian penyampaian hasil video pembelajaran dari kelompok 12. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.